Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini atau pada video ini kita akan belajar tentang materi tentang internet. Nah, materi ini khusus untuk kelas 9 untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Girimarto. Selamat menikmati video ini. Sejarah internet disusun oleh Akto Nugroho Eskom, guru dari SMP Negeri 2 Girimarto. Nah, seperti kita lihat bersama di gambar, internet sekarang sudah dipergunakan di berbagai bidang, baik itu di rumah, di restoran atau kafe, di sekolah, ataupun di perkantoran dan bidang semua di segala bidang sudah menikmati atau menggunakan apa itu yang namanya internet. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang internet, kita beritahu kompetensi inti, yaitu KI1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. KI4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar menjelaskan pengertian internet dan intranet. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian internet maupun intranet dan dapat membedakan antara intranet dan internet. Yang kedua, siswa dapat memahami dampak-dampak penggunaan internet. Yang ketiga, siswa mengerti sejarah perkembangan internet dan aplikasi internet. Yang materi pembelajaran. Pada video pembelajaran pada kali ini ada 4 materi pembelajaran yang akan kita bahas, yaitu nomor 1 pengertian intranet, yang nomor 2 pengertian internet, yang nomor 3 sejarah berdirinya internet, yang keempat dampak penggunaan internet di berbagai bidang. Nah, pengertian internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling terhubung satu dengan yang lainnya. Internet berasal dari bahasa Latin yakni inter yang berarti antara. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Bisa kalian lihat dalam gambar ilustrasi 2 buah laptop atau 2 buah komputer yang saling berhubungan di seluruh dunia. Nah, jadi kalau kita mengunjungi alamat situs, mengunjungi alamat web, berarti kita mengunjungi komputer-komputer di seluruh dunia. Pengertian intranet. Intranet adalah jaringan informasi yang meliputi ruang lingkup yang sempit, bahkan dapat dikatakan secara privat apabila dibandingkan dengan
internet. Sistem ini diciptakan agar ruang kerja digital suatu perusahaan lebih berfokus pada dokumen, proyek, alat percakapan, beserta seluruh kinerja karyawannya. Nah, bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan, itu ada beberapa komputer yang terhubung dengan satu yang lain. Nah, intranet itu hanya terhubung dengan komputer yang ada di wilayah yang sangat sempit, misalnya di perkantoran. Nah, kita simak perbedaan internet dan intranet. Kalau internet itu adalah sebuah jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia. Internet itu disimbolkan dengan simbol bumi. Kenapa bumi? Karena internet itu terhubung di seluruh dunia. Dengan berbeda, di sebelah kanan itu adalah gambar intranet. Intranet itu berhubung ialah jaringan komputer yang terhubung antara satu dengan yang lain, tetapi dalam cakupan area tertentu saja, areanya terbatas. Nah, itu adalah perbedaan prinsip dasar dari internet dan intranet. Bisa kita ambil kesimpulan kalau internet itu ialah jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia, kalau intranet adalah jaringan komputer yang mencakup area tertentu saja. Nah, bisa kita lihat sejarah internet. Pada tahun 1958, ARPA atau kepanjangan dari The Advanced Research Project Agency membentuk sebuah jaringan komputer yang hanya bisa menghubungkan antara beberapa komputer saja. Kemudian pada tahun 1961 muncul prinsip transfer data pada satu jaringan komputer. Ya, pada tahun 61 sudah mulai muncul prinsip transfer data antar jaringan komputer. Yang disebut pada saat itu adalah data digital. Data digital itu berupa teks, audio, video, gambar, dan animasi. Nah, pada tahun 61 itu sudah muncul prinsip itu, bisa mentransfer data digital antara komputer satu dengan komputer yang lain. Pada tahun 1965 pertama kali muncul dua buah komputer yang terpisah dengan jarak yang cukup jauh, tetapi mereka bisa saling terhubung. Yang dimaksud terhubung di sini adalah dua buah komputer tersebut bisa saling berkomunikasi. Berkomunikasi dengan apa? Data digital tadi, seperti yang sudah kami sebutkan di depan tadi. Data digital hanya ada 5, yaitu yang pertama gambar, teks, audio, video, dan animasi. Yang sampai saat ini data digital itu masih itu saja. Baik itu di HP, di komputer, laptop, data digital itu hanya berbentuk itu saja, tidak ada yang lain. Pada 1969 ARPA meluncurkan jaringan komputer, yaitu namanya ARPANET. Siapa itu ARPA? ARPA adalah Badan Pertahanan Amerika Serikat. Nah, berarti yang secara tidak langsung yang menemukan internet itu adalah Badan Pertahanan Amerika Serikat yang dibantu oleh pihak-pihak akademisi atau universitas-universitas ternama di Amerika.
Dan pada 1969 ARPA meluncurkan jaringan komputer yang disebut dengan ARPANET. Kemudian pada tahun 1971 email mulai ditemukan pada tahun tersebut. Email atau surat elektronik yang sekarang biasanya dikenal dengan Gmail, Yahoo Mail, dan lain sebagainya, itu sudah ditemukan sekitar tahun 1971. Tentunya email pada zaman dahulu tidak sebagus sekarang ya. Yang dulu tampilannya masih sederhana, sekarang sudah sangat bagus sekali. Dan bahkan setiap orang, saya yakin, pasti mempunyai sebuah email. Nah, kemudian pada tahun 1974 pertama kali digunakan istilah internet atau interconnected networking. Ya. Pada tahun 1974 tersebut baru dikenal dengan nama internet. Internet itu sudah dikenal secara luas dengan nama internet. Internet kepanjangan dari interconnected networking, yang artinya jaringan yang terhubung di seluruh dunia. Nah, kemudian pada tahun 1976 jaringan LAN pertama kali diciptakan bernama Ethernet. Apa itu LAN? LAN itu adalah Local Area Network. Lokal itu artinya di wilayah tertentu saja, area di wilayah tertentu, network adalah jaringan. Berarti jaringan di wilayah tertentu saja yang sifatnya terbatas. Kalau internet terhubung di seluruh dunia, LAN hanya di wilayah tertentu saja. Misalkan di gedung perkantoran, di gedung perbankan, mungkin kalau di sekolah itu bisa dilihat di laboratorium komputer itu sudah menggunakan LAN. Fungsi LAN itu untuk apa? Fungsi LAN itu juga sama, untuk berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer yang lain. Tentu saja seperti di awal tadi, komunikasinya yaitu adalah komunikasi data. Kemudian pada tahun 1982 TCP atau IP sebagai protokol internet dibuat pada tahun tersebut. Apa itu TCP IP? TCP IP itu adalah alamat. Nah, tentu saja kalau kita berkomunikasi, kita harus tahu alamatnya. Kalau kita mau telepon, tentu saja kita harus tahu nomor teleponnya. Nah, TCP IP itu seperti itu. TCP IP itu adalah identitas yang harus dimiliki komputer apabila terhubung dengan jaringan internet. Kemudian pada tahun 1991 World Wide Web atau WWW pertama kali dikenal publik. Nah, WWW adalah tampilan grafis sudah diperbaiki sedemikian rupa sehingga tampilan internet pada saat itu sudah mulai bagus. Kemudian pada tahun 1993 internet pertama kali menyiarkan sebuah broadcast radio. Sudah sejak lama radio itu dihubungkan dengan internet, yaitu pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 1994 pertama kali dibuat toko online dan bank virtual. Nah, teknologi yang kita gunakan sekarang ini seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya itu sudah ada sejak tahun 1994. Kita di Indonesia baru mulai mengenal toko online secara gencar itu pada sejak pandemi ini, dan juga bank virtual.
Bank virtual atau yang namanya itu biasa disebut e-banking itu juga sudah dikenal pada tahun 1994. Kita baru mengenal beberapa tahun ini. Bahkan yang menggunakan juga masih terbatas sampai saat ini. Sudah banyak tetapi masih terbatas. Nah, kemudian pada tahun 1999 mulai dikenal jaringan untuk mengirimkan file MP3 secara peer-to-peer. Nah, file musik pada tahun itu adalah MP3, media player 3 yang berupa suara saja. Kemudian pada tahun 2010 mulai muncul yang namanya sosial media seperti Facebook, kalau dulu ada yang namanya BBM, Friendster, kalau sekarang itu namanya IG atau Instagram, TikTok, YouTube. Nah, teknologi itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2010. Nah, itulah sejarah internet dari berdiri sampai sekarang. Dan di Indonesia pun sendiri internet mulai dikenal pada tahun 1990-an. Nah, pada saat itu beliau Ono Wiburbo mulai mengenalkan internet ke Indonesia. Materi berikutnya adalah manfaat internet di berbagai bidang. Yang pertama, manfaat internet di bidang pendidikan. Sudah jelas, di era pandemi ini kita sudah menggunakan fasilitas internet, minimal WA. Google Form juga digunakan, Google Class dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat internet di berbagai pendidikan, di bidang pendidikan. Dan kalian pasti sudah sangat familiar. Di bidang kesehatan, internet juga sangat dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah kartu sehat. Nah, kartu sehat itu apabila kita scan pasti akan ada riwayat penyakitnya. Nah, itu riwayat penyakitnya, obatnya apa, masuk tanggal berapa. Nah, itu ada di situ. Kemudian di bidang bisnis banyak sekali. Ada yang namanya e-commerce, e-banking, dan lain sebagainya, seperti jual beli dan lain sebagainya. Kemudian manfaat di bidang komunikasi informasi banyak sekali. Kalian saya yakin sudah pasti mengetahui manfaat internet di bidang komunikasi. Ya, nanti kita bisa membahas satu persatu manfaat internet di berbagai bidang di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, manfaat internet di bidang sosial dan hiburan. Nanti kita bahas satu persatu pada saat tatap muka. Dampak negatif keberadaan internet. Banyak sekali dampak atau manfaat internet bagi kita, tetapi secara tidak langsung banyak juga dampak negatif dengan keberadaan internet itu sendiri. Yaitu yang pertama, maraknya ujaran kebencian. Seperti fenomena yang saat ini terjadi, apabila ada video viral pasti bisa menyebar dengan sangat cepat. Nah, kalau video viral yang bagus akan memberi dampak efek yang bagus, tetapi kalau video itu kurang bagus, apa yang akan terjadi? Nah, kita bisa memikirkannya. Jangan sampai kita terpengaruh apabila mendapatkan berita yang hanya sepotong saja, yang hanya setengah-setengah saja. Kita harus mendapatkan informasi secara lengkap. Apalagi kalau kita menggunakan internet. Nah, banyak berita yang dipotong kemudian disebarkan
kemudian bisa menjadi ujaran kebencian bagi masyarakat. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, banyaknya konten ilegal. Contoh perjudian. Nah, perjudian online itu juga sangat banyak. Nah, hati-hati. Judi itu sifatnya begini. Judi itu sifatnya apabila pertama kali kita main, pasti kita akan memperoleh hasilnya. Kemudian kita akan dibikin ketagihan. Terus apabila sudah ketagihan, kita akan melakukan judi itu. Dan sering lama-kelamaan kalau kita bermain judi pasti akan menjadi bangkrut. Nah, itu judi. Kemudian adalah munculnya si cybercrime. Contoh kecilnya adalah pembajakan Facebook dan lain sebagainya. Nah, dampak negatif internet ini bisa kita minimalisir hanya dengan keimanan kita. Saya yakin orang tua kalian, kakak-kakak kalian, saudara-saudara kalian yang lebih tua, kalau kalian menggunakan HP atau menggunakan smartphone dengan teknologi internet, saya yakin mereka semua sangat jarang sekali untuk mengontrolnya. Maka dari itu, tolong jaga iman kalian, karena iman itu bisa menjaga kita selamat dunia dan akhirat. Nah, demikian materi dari kami. Berikutnya ini adalah ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku catatan kalian. Tugas-tugas ini bisa kalian catat. Sudah ya? Oke, kalau sudah ya, materi sejarah internet kami akhiri sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.